Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Yatiola Idris. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting, yaitu mengaktifkan auto pagi, manfaat puasa Ramadan yang jarang diketahui. Bukan saja mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu disediakan satu pintu surga khusus bagi yang berpuasa, tapi juga bisa menjaga kesehatan. Dan yang lebih menarik lagi, bagaimana sains membuktikan bahwa puasa itu bisa meningkatkan kesehatan kita. Puasa Ramadan itu tidak diwajibkan untuk semua orang Islam, sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di sini yang dipanggil Allah, yang diwajibkan berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Jadi tidak heran kalau kita melihat banyak orang-orang Islam makan di depan umum di bulan suci Ramadan tanpa perasaan berdosa sama sekali. Mengapa puasa diwajibkan di dalam Islam? Apa pahalanya? Dan yang lebih menarik, bagaimana sains membuktikan manfaat puasa bagi tubuh kita? Mari kita dengar pembahasan Ustadz Adi Hidayat. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua orang yang beriman, aku tidak peduli baik itu imanmu sedang lemah sehingga engkau merasa jauh dariku, malu untuk ke masjid, jarang menunaikan sholat, ataupun menengah, engkau kejar yang fardu, belum mampu mengerjakan yang sunnah, atau merasa dekat sama sekali denganku. Kata Allah, aku turunkan satu amalan yang bila kalian kerjakan itu, dengan mengerjakan itu bisa menjadikan yang jauh menjadi semakin mendekat, yang menengah menjadi semakin lebih lekat, dan yang dekat pun menjadi semakin lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah itu? Kutiba alaikumus syiyam. Kalau Anda tanya dengan kedalaman hikmahnya, kenapa sih saya harus puasa? Maka dijawab oleh Al-Qur'an, dengan kasihku, kata Allah, aku ingin menjadikan dengan puasa itu tuh yang lemah imannya menjadi semakin kuat, yang menengah menjadi semakin mendekat, yang sudah dekat menjadi semakin rekat. Hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah maka kamu akan sehat. Puasa memberikan manfaat kesehatan seperti detoksifikasi tubuh atau membuang racun, meningkatkan metabolisme, dan memperbaiki sistem pencernaan. Sekarang baru terjawab, ternyata puasa diwajibkan Allah semata-mata untuk kemaslahatan kita, menyehatkan tubuh kita. Penelitian Profesor Yoshinori Ohsumi bahwa bila tubuh kita dalam keadaan lapar, maka sel tubuh akan mendaur ulang sel-sel yang rusak, yang mengakibatkan kolesterol tinggi, asam urat, sel penuaan, bahkan memakan sel-sel rusak yang sangat membahayakan tubuh kita, seperti sel tumor, sel kanker, kelenjar getah bening, dan lain-lain. Proses kerja sel itu disebut autopagi. Ternyata puasa itu satu-satunya jalan mengaktifkan autopagi. Orang-orang modern di era sekarang menggerakkan puasa intermittent. Mereka menahan lapar 16 jam atau 18 jam, tapi tidak dapat pahala. Nah, puasa Ramadan di samping berfungsi untuk mendetoksifikasi tubuh dan juga pahala yang sangat besar, yaitu disediakan Allah satu pintu surga khusus bagi yang berpuasa. Maka masih enggankah kita untuk berpuasa Ramadan? Karena hasilnya saja terbukti sangat luar biasa. Semua ibadah yang dianjurkan Allah bukan untuk Allah, tetapi untuk kita sendiri. Ternyata semua ibadah yang dianjurkan Allah kepada kita, yang disebutkan dalam Al-Quran, itu semuanya untuk kemaslahatan kita, bukan untuk Allah. Terbukti dari hasil-hasil riset sekarang ini. Untuk mengaktifkan autopagi, yaitu fase di mana sel memperbaiki atau mendaur ulang sel-sel rusak yang berbahaya bagi tubuh untuk kemudian dikonsumsi, itu butuh waktu 20-22 jam. Di dalam Islam, kita setelah berpuasa 16-18 jam, kita berolahraga, yaitu sholat tarawih, sholat tahajud di malam hari. Jadi ini benar-benar kalau dikumpulkan berdasarkan pola intermittent fasting, yaitu berpuasa selama 16 jam, kemudian berolahraga selama 4 jam,
untuk mengumpulkan tubuh menahan lapar, tidak ada energi yang masuk selama 20 jam. Di dalam Islam itu sudah terbentuk secara alami melalui puasa yang dianjurkan oleh Allah melalui Al-Quran. Autofagi adalah satu mekanisme yang luar biasa yang terjadi pada tubuh manusia yang bisa dipicu oleh kondisi tertentu, salah satunya adalah intermittent fasting. Itu adalah self, sementara fagein adalah eat yourself. Definisinya adalah autofagi adalah mekanisme penyelamatan diri, self survival ya. Menjaga sel-sel yang sehat dan menggunakan justru sel-sel buruk yang ada di dalam tubuh kita, baik yang sudah tidak berguna, yang sudah mati ya, dan mendaur ulang bagian dari sel-sel tersebut yang buruk tadi untuk kebutuhan perbaikan dan pembersihan. Menemukan terjadinya proses autofagi di saat adanya yang namanya cellular starvation, kelaparan berlanjut. Sel autofagi ini menerima penghargaan Nobel untuk autofagi ini di tahun 2016. Proses autofagi itu seperti apa? Pertama adalah tubuh mengidentifikasi bahwa ternyata ada yang namanya autofagosom atau misalnya protein-protein buruk yang ada di tubuh kita ya. Dalam hal ini bahkan sel-sel buruk, sel-sel mati ya, bahkan yang lain-lainnya deh, yang apa yang mungkin kita temukan aneh, benjolan di tubuh kita bahkan ya, itu yang sebenarnya mulai dikumpulkan dulu oleh tubuh, dan di tahap kedua adalah ditransport ke tempat yang namanya lysosom. Lysosom ini adalah bagian di tubuh yang menjadi tempat daur ulang ya, itu recycling sites. Jadi yang nutrisi-nutrisi atau barang-barang yang tidak bermanfaat ini, sel-sel mati yang tidak bermanfaat ini atau bahkan mungkin berbahaya bagi tubuh kita, didaur ulang di lysosom ya, dengan interaksi dengan enzim agar terdaur ulang, dan sehingga akhirnya menjadi dirilis menjadi nutrisi yang berguna bagi tubuh. Luar biasa kan, sesuatu yang tidak berguna gara-gara kita buat tubuh kita kelaparan, tubuh mencari makanan dari dalam sendiri yang akhirnya bisa feeding tubuhnya sendiri lagi. Jadi ini sebenarnya satu mekanisme yang bahkan kalau kita agak melenceng sedikit, kalau kita selama ini mencari jawaban di luar, padahal sebenarnya jawaban ada di dalam tubuh kita ya, ada di dalam diri kita sendiri, bahkan masalah kesehatan gitu ya. Dan memperbaiki sistem pencernaan. Seperti penelitian Dr. Yoshinori Otsumi tentang autofagi. Autofagi itu adalah ketika tubuh kita lapar, apa yang terjadi pada tubuh kita, Masya Allah, Allah memberikan tubuh kita jalan keluar untuk mengatasi masalahnya sendiri. Yaitu ketika tubuh kita lapar, maka dia akan memakan diri sendiri. Di sini apa yang akan dimakan? Yaitu semua sel-sel rusak, seperti sel yang mengakibatkan diabetes, kolesterol, asam urat dan sebagainya. Itu dia dimakan oleh dia, kemudian dengan cara dia daur ulang, diperbaiki, dan kemudian dikonsumsi oleh dia. Yang paling bermanfaat lagi yaitu sel-sel yang sangat berbahaya bagi tubuh kita, seperti sel tumor, sel kanker, sel kelenjar getah bening, dan sel-sel parasit-parasit yang tidak berguna dalam tubuh kita. Toksin-toksin yang tidak berguna bagi tubuh kita itu didaur ulang, dikemas, diproses untuk menjadi berguna bagi tubuh. Nah, sekarang dunia internasional orang-orang sudah menggiatkan tentang puasa intermittent. Mereka berpuasa 16-18 jam, tapi mereka nggak dapat pahala. Tapi kita umat Islam berpuasa 16 atau 8-18 jam, kita dapat pahala yang luar biasa dan juga untuk kesehatan tubuh. Karena apa? Autofagi itu apabila tubuh kita dalam keadaan lapar 16-18 jam, maka sel tubuh kita akan memakan sel-sel yang tidak berguna lagi, bahkan yang berbahaya tadi. Maka kenapa kita masih enggan berpuasa? Ini masih ada mumpung. Nanti kalau puasanya sudah selesai, bagaimana puasa Ramadan selesai?
masih ada lagi puasa Senin Kamis, dan kita tambah lagi dengan puasa Daud, yaitu puasa 1 hari selang. Insya Allah kita bisa kurus. Kenapa harus mengeluarkan uang banyak-banyak membeli obat kurus atau mengobati kanker dan sebagainya? Dengan berpuasa, tubuh kita nggak perlu kita cari di luar, karena dalam tubuh kita itu Allah sudah membangun sistem simbiosis mutualisme, saling bantu-membantu untuk memperbaiki diri. Di kotak yang pertama atau tahap pertama kita urai lebih dalam lagi ya, sel-sel yang defektif atau cacat, sel yang rusak. Dalam hal ini mungkin bahkan patogen juga, ada virus, ada jamur, ada parasit, ya lain sebagainya. Bahkan dalam kategori parasit di sini juga bisa jadi seperti sel kanker, tumor, ya kista dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang tidak bermanfaat atau bahkan berbahaya bagi tubuh yang nanti ditarik ke yang menjadi autofagosom, yang ditarik ke lysosom, ya tempat daur ulangnya, dan akhirnya menghasilkan proses daur ulang itu menghasilkan asam lemak bebas atau free fatty acids dan juga asam amino untuk feeding ke tubuh kita. Ini terjadi gara-gara apa? Nggak dikasih makan sih, gitu. Enak kan? Udah kelaparan, tubuh mencari makanan dari dalam sendiri dengan mencari si yang tidak berguna dulu dan dibuat berguna. Lalu manfaat autofagi apa saja? Adaptasi terhadap kelaparan, ya. Kita jadi memiliki kekuatan menghadapi lapar yang baik, pembersihan dari dalam sel, ya, menekan tumor, membuang bakteri dan virus yang menyerang, tumbuh kembang sel telur yang sudah dibuahi jadi lebih bagus, ya. Jadi kemungkinan janin lebih kuat itu jadi lebih besar juga. Hadirnya antigen yang mengaktifkan respon imun dan panjang umur. Nah, sebelum saya bilang ini adalah klaim medis, Dr. atau Profesor Yoshinori Ohsumi saat menerima penghargaan Nobel, gitu. Jadi saya hanya lebih kepada mengulang apa yang beliau sampaikan atau temukan dalam riset tentang autofaginya. Berarti manfaat-manfaat ini sebenarnya sudah cukup tervalidasi secara ilmiah, dan bukan hanya 2 riset dari tahun 66 dan tahun 2016 aja tentang manfaat autofagi yang spesifik tentang bagaimana dong saya mengaktifkan atau autofagi ini bisa terjadi di tubuh saya. Tidak diproduksinya insulin adalah salah satunya. Berarti apa? Udah langsung tahu kalau lagi makan, atau misalnya kalau ketemu makanan, jangan makan yang mengandung karbohidrat, karena karbohidrat berdampak pada respon insulin, diproduksinya insulin dari dalam tubuh. Kalau tidak ada konsumsi karbohidrat, maka produksi insulin juga tidak akan terjadi di dalam tubuh kita. Tingginya kadar glukagon, ya yang berarti memang alami terjadi saat insulin tidak muncul, glukagon bisa meningkat secara alami, ya. Bonusnya adalah produksi growth hormone atau hormon awet muda, dan juga kadar lemak yang turun. Diraih dengan cara apa? Berpuasa. Kalau tidak ada konsumsi karbohidrat, maka produksi insulin juga tidak akan terjadi di dalam tubuh kita. Tingginya kadar glukagon, ya yang berarti memang alami terjadi saat insulin tidak muncul, glukagon bisa meningkat secara alami, ya. Bonusnya adalah produksi growth hormone atau hormon awet muda, dan juga kadar lemak yang turun. Diraih dengan cara apa? Berpuasa. Berpuasa selama berapa jam untuk bisa mendapatkannya. Sudah berpuasa, mencoba berpuasa 16 jam.